Ya, pemerintah Amerika Serikat meminta Indonesia untuk memperbesar impor komoditas energi sebagai bagian dari kesepakatan pengurangan besaran tarif resiprokal. Dalam hal ini, Indonesia akan berkomitmen mengimpor komoditas energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Indonesia untuk memperbesar porsi impor komoditas energi dari Amerika Serikat. Hal tersebut menjadi bagian dari kesepakatan penurunan besaran tarif resiprokal untuk Indonesia dari semula 32% menjadi 19%. Everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. Sebagai bagian dari kesepakatan terbaru penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat, Indonesia berkomitmen mengimpor komoditas energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 244 triliun rupiah. Paket kewajiban impor energi ini mencakup peningkatan impor minyak mentah, gas alam cair, batu bara metalurgi, serta listrik dan hidrokarbon gas liquids. Data dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat menunjukkan Indonesia merupakan salah satu dari 25 mitra dagang utama negeri Paman Sam itu. Di mana sepanjang 2024, total nilai perdagangan kedua negara mencapai lebih dari 38 miliar dolar Amerika atau sekitar 627 triliun rupiah. Namun Amerika Serikat masih mencatat defisit perdagangan terhadap Indonesia sebesar 17,9 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, untung rugi kewajiban impor energi dari Amerika Serikat, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Mose Rizal. Beliau adalah Ketua Komite Investasi Asper Migas. Kemudian sudah bergabung juga Pak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Ya, langsung saja kita sapa. Halo Mas Mose, apa kabar? Baik, Mas Pras, terima kasih sudah diundang. Baik, terima kasih juga atas waktunya. Pak Yayan, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Mas Pras. Apa Baik, kabar? terima kasih atas waktu yang disempatkan. Baik, dan sebelum membahas lebih jauh ini mungkin Mas Mose bisa menyampaikan terkait dengan review Anda terkait dengan kondisi ataupun perkembangan ya dari kebijakan di sektor migas kita, begitu ekspor maupun impor hingga paling tidak semester 2 tahun ini seperti apa nih dari kacamata Asper Migas? Silakan Mas Mose. Ya, mungkin saya mulai dari sisi produksi kita ya. Oke. Kita lihat produksi mungkin akan ada istilahnya pertumbuhan atau enggak mungkin at least pengurangan produksi itu bisa direm sehingga menurut SKK Migas atau kementerian itu mungkin tahun ini akan nol produksi minyak mentah dan produksi gas juga. Jadi itu merupakan berita yang bagus ya, semoga itu tercapai sampai akhir tahun. Kita lihat karena produksi kita itu memang berdasarkan average ya per day seperti apa. Jadi dan sedangkan sepanjang tahun itu kan naik turun. Ya. Mungkin sekarang sudah mencapai katanya di atas 600.000 barrel per hari ya, kemungkinan itu bisa di-maintain. Kemarin juga ada kabar bagus dari Cepu juga dari 30.000 peningkatan 30.000 barrel per hari jadi 35.000, jadi ada additional 5.000 barrel per hari, dan itu juga berita-berita yang cukup mengembirakan. Jadi dari sisi produksi kita kemungkinan insya Allah ya kita harapkan untuk bisa merem setidaknya penurunan produksi migas di hulu kita. Nah, dari sisi impor ekspor ya inilah yang kita khawatirkan, apalagi dengan masalah tarif sekarang, terus ada deal yang baru ya, kita terus terang lagi masih membaca seperti apa, dan kita meminta dari pemerintah bagaimana nih cost and benefit-nya ya, tarif versus impor energi. Kenapa? Karena ya impor energi itu akan berdampak langsung kepada industri dan berdampak langsung kepada masyarakat juga.
ya, maupun itu dari sisi subsidi atau non subsidi dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita mau pantau, dan kita juga minta pemerintah untuk bisa terbuka terhadap kita, masyarakat dan industri, bagaimana perkembangannya dan apa dampaknya, ya, dari sisi cost dan benefitnya. Ya, memang ada penurunan dari tadinya 30% jadi 19%, tapi kan 19% tadinya itu kan nggak ada. Sekarang kita tarif 19% gitu kan. Sedangkan kita membuka diri dengan Amerika, kita mau spending more money dengan Amerika, dan juga saya juga mendengar katanya mau membuka diri untuk dari sisi komoditas-komoditas kita, untuk perusahaan-perusahaan Amerika untuk bisa mengeksploitasi. Nah, itu yang kita masih ingin melihat dari pemerintah, bagaimana nih, apa kalkulasi cost and benefit-nya. Kita nggak mau ada masalah nanti di depannya, dan dampaknya juga ke masyarakat dari sisi inflasi, ekonomi kita, ya, CPI indeks kita, dan lain sebagainya. Ya, itu yang harus kita amati. Baik, baik. Ini menarik untuk dicermati juga nih, Mas Mosi. Nah, lantas bagaimana Pak Yayan dari kacamata Anda begitu akademisi melihat kondisi bagaimana kinerja dari industri migas kita, kemudian ada upaya dengan adanya kebijakan tarif resiprokal, kemudian kita tahu sudah berhasil turun dari 32% ke 19%, kemudian juga nanti ada realokasi importasi migas nasional kita yang ditarik sebagiannya lagi ke Amerika Serikat begitu, Pak Yayan. Ya, kalau misalkan kita lihat khusus dari sisi energi ya, berarti kita ada pasokan tambahan. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini berdasarkan data dari trend map, misalkan seperti crude petroleum itu HS 2709, ini mungkin baru ya, karena pernah juga bahwa Amerika Serikat itu memasok khususnya ke Indonesia tahun 2022 dan tahun 2023 itu sekitar 208 juta US dollar hingga 489 juta US dollar. Nah, kemudian juga ada refined petroleum ya, ini HS 2710 juga di sini mungkin menjadi peluang yang mungkin kita bisa memperoleh harga yang kompetitif ya dibandingkan dengan katakan Singapura ataupun negara lainnya. Kemudian ada juga petroleum gas ya, petroleum gas juga di sini kita pernah melakukan kalau tidak salah bahwa Amerika Serikat itu menjadi single largest supplier of petroleum gas. Ini di tahun 2023 karena mengimpor kurang lebih sekitar 1,56 juta US dollar. Ini untuk LNG untuk power ya dan industri, serta juga LPG untuk rumah tangga. Kemudian juga ada dari sisi biaya, nah ini mungkin orang mengatakan bahwa dari sisi logistik Amerika Serikat itu tidak kompetitif. Tapi kalau misalkan kita lihat bahwa Amerika Serikat itu memiliki Asian Hub. Nah di sini misalkan ada US Gulf Coast ya, di sini dia partnernya dengan dengan negara-negara Middle East, dan itu merupakan bagian dari hub, dan saya kira itu yang menjadikan kenapa Amerika Serikat itu bisa lebih kompetitif. Dan juga mungkin dalam jangka panjang ya ada transfer teknologi yang mungkin bisa ditawarkan dari pengembangan teknologi-teknologi misalkan seperti pengembangan LPG ya, kemudian juga ada di GMP teknologi yang sebagai mungkin syarat dari atau tidak syarat ya, mungkin ya dalam jangka panjang kita bisa memperoleh benefit dari itu. Baik, itu dia beberapa poin yang mungkin bisa dicermati ya dari sisi mungkin ada transfer alih teknologi, kemudian bagaimana tadi kerjasama atau kolaborasi justru dengan perusahaan-perusahaan lokal begitu ya Pak Yan, kalau Anda tekankan ada potensi ataupun ada benefit yang mungkin masih bisa kita optimalkan. Betul. Baik. Nah, kalau kita cermati dengan kondisi seperti saat ini, lantas Mas Mose, Anda melihat bagaimana peluang, potensinya kalau Anda kan tadi menekankan cost and benefit-nya seperti apa. Nah, ini tadi ada potensi alih teknologi, kemudian bagaimana mereka hadir juga mungkin menggandeng perusahaan-perusahaan lokal di dalam negeri nih, Mas Mose.
Kalau ya, yang Pak Yayan sampaikan benar, ya, ada potensi-potensi. Tapi it's all about bottom line, Pak. Jadi istilahnya dibilang, oh bisa lebih murah, bisa ini. Cuma kan kata-kata bisa itu pasti nggak sih lebih murah? Pasti nggak sih akan lebih benefit bagi kita? Kalau dari sisi misalkan transfer teknologi, dari awal perusahaan-perusahaan Amerika kan sudah masuk juga ke Indonesia, bukan baru kali ini aja. Ya, kayak kemarin kayak misalkan kasus seperti misalkan di Rokan, Blok Rokan dengan Chevron, ya, begitu Chevron sudah diambil alih oleh Pertamina kan ada masalah mengenai transfer teknologi juga tuh mengenai enhanced oil recovery chemical. Ya kan, yang ujung-ujungnya akhirnya Pertamina tidak mendapat 100% apa yang dibilang tadi transfer teknologi tadi gitu loh. Jadi dan transfer teknologi saya tidak lihat ada di dalam deal-nya dengan Trump dan Pak Prabowo. Oke. Ya, nah itu mesti ditekankan. Saya setuju dengan Pak Yayan kalau memang itu menjadi deal kita ya tertulis lah gitu loh ya. Jangan cuma potensi seperti ini, potensi bisa seperti ini, bisa seperti itu ya, tapi we need to see the bottom line, we need to see something yang benar-benar konkret gitu. Itu dia, berarti memang perlu ada penjabaran lebih jauh begitu ya antara koordinasi ataupun kesepakatan tarif resiprokal antara pemerintah Amerika Serikat dan juga Indonesia. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, Pak Yan. Mas Musi, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.